1, 2, 1, 2. Halo dokter. Nih, jalan kaki kayak gini adalah cara sederhana untuk mencegah depresi. Percaya nggak dok kalau hal ini udah ada studinya? Jumlah langkah harian yang lebih tinggi terbukti loh berhubungan dengan berkurangnya resiko dan gejala depresi. Menurut meta-analisis oleh Pierce dan kolega tahun 2022 yang menganalisis lebih dari 96.000 orang dewasa dalam 33 studi, orang yang berjalan kaki lebih dari 7.000 langkah per hari memiliki resiko depresi yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berjalan kurang dari 5.000 langkah per hari. Bahkan, setiap peningkatan 1.000 langkah per hari dikaitkan dengan penurunan resiko depresi sebesar 9%. Dokter pasti udah tahu kalau depresi adalah salah satu penyebab utama disabilitas akibat penyakit mental pada kalangan dewasa muda hingga lanjut usia. Diperkirakan ada lebih dari 12 juta orang di Indonesia mengalami depresi, yang membuat suasana hatinya menurun, kehilangan minat, mengalami anhedonia, gangguan tidur, bahkan berpikir untuk menyakiti diri dan mengakhiri nyawanya sendiri. Kenapa berjalan kaki efektif untuk mencegah depresi ya dok? Jadi gini, aktivitas fisik termasuk berjalan kaki dapat mempengaruhi gejala depresi melalui berbagai mekanisme biologis dan psikologis. Pertama, dapat meningkatkan kadar neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin. Dan yang kedua, dapat meningkatkan senyawa kimia otak yang berperan dalam suasana hati dan emosi. Ketiga, meningkatkan produksi brain-derived neurotrophic factor atau faktor neurotropik yang mendukung kesehatan dan fungsi neuron. Selain itu, aktivitas fisik diketahui dapat menurunkan kadar sitokin proinflamasi seperti interleukin 6 dan C-reaktif protein yang telah dikaitkan dengan gejala depresi. Nah, satu lagi nih dok, aktivitas fisik juga meningkatkan harga diri, kualitas tidur, dan interaksi sosial, dan semua faktor yang sangat berperan dalam kesehatan mental. Oke, sebelum lanjut, saya mau ingetin kalau bahaya banget loh resepin obat dengan tulis tangan. Resiko medical error-nya gede banget. Dengan kemajuan zaman, penting untuk kita menggunakan resep elektronik yang terintegrasi untuk mengurangi resiko medical error tadi. Nah, Alomedica punya solusinya, yaitu fitur My Patient. Melalui My Patient, dokter dapat mengirimkan resep obat elektronik yang terintegrasi dengan rekam medis dan tersimpan melalui akun Alomedica dokter loh. Resepnya nanti akan dikirimkan kepada pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak jauh. Dan kemudian, obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Yuk, gunakan fitur My Patient di Alomedica. Lantas, bagaimana cara kita menganjurkannya di praktik klinis? Nah, kita harus evaluasi dulu nih tingkat aktivitas, preferensi, dan kondisi fisik dari pasien. Lalu, anjurkan target minimal 7.000 langkah per hari, tapi supaya lebih konsisten, khususnya bagi pasien yang belum terbiasa nih. Katakan pada pasien bahwa nggak harus langsung segitu juga kok. Bisa dinaikkan secara bertahap, mulai dari 500 sampai 1.000 langkah per minggu, hingga target tercapai, sesuai rekomendasi dengan meta-analisis per study. Jangan lupa juga arahkan pasien untuk memasukkan aktivitas berjalan ke rutinitas harian. Misalnya berjalan ke tempat kerja, menggunakan tangga, atau berjalan santai di sekitar lingkungan tempat tinggal. Sarankan gunakan alat pemantau langkah seperti pedometer atau aplikasi pada smartphone maupun smartwatch untuk memantau kemajuan. Penting untuk diingat ya dok, aktivitas fisik ini memang sangat membantu, namun tidak dapat menggantikan farmakoterapi dan psikoterapi yang mungkin diperlukan pasien. Sehingga tetap perlu dikombinasikan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jangan ragu untuk melibatkan tenaga kesehatan lain, seperti psikiater, psikolog, dan fisioterapis untuk mendukung keberhasilan program aktivitas fisik pasien, serta pencegahan dan penanganan gejala depresi yang dialami. Oke dok, kesimpulannya, bukti menunjukkan peningkatan jumlah langkah harian berhubungan dengan penurunan risiko dan gejala depresi. Individu yang berjalan lebih dari 7.000 langkah per hari punya risiko depresi lebih rendah. Dan setiap tambahan 1.000 langkah per harinya dapat menurunkan resiko depresi sebesar 9%. Oleh karena itu, edukasikan pasien untuk menjadikan berjalan kaki sebagai bagian dari gaya hidup sehat pasien. Karena langkah kecil bisa membawa perubahan besar untuk kesehatan jiwa. Sebagai dokter, kita juga harus rajin berjalan kaki. Oke deh, sekian dulu video dari Alomedica kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman dokter. Dan subscribe channel Alomedica. Terus nyalakan lonceng notifikasinya, supaya dokter selalu up to date sama informasi kedokteran terbaru. Dan dokteran dalam genggaman, salam Alomedica.